Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani firman. Ya, kurang lebih sudah 2 tahun lebih pandemi Tuhan izinkan terjadi di negara Indonesia. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah sehingga kita bisa beribadah secara onsite. Meskipun masih ada jemaat yang beribadah di rumah. Ya, saya mewakili jemaat Telugong mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Hendy Wongso, Rohaniwan dan juga majelis jemaat ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami belajar firman Tuhan, kami membutuhkan Allah Roh Kudus yang boleh memberikan hikmat kepada kami semua. Sehingga firman Tuhan yang sebentar kami baca, yang sebentar kami renungkan, bukan hanya sebagai pengetahuan rohani yang kami terima, tetapi firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang bisa menghidupi dan juga bisa menuntun kami kepada jalan yang benar. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan tolong juga hamba-Mu di dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, Tuhan layakan untuk menguraikan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, tema yang diberikan oleh gereja kepada saya adalah iman mengalahkan dunia. Mari kita membuka Alkitab dari 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagi jemaat yang sudah menemukan, kita akan baca silih berganti. Saya ayat pertama, jemaat sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat sekalian, suatu kali Jojon mengunjungi sebuah pasar malam yang berjualan macam-macam makanan. Nah, juga ada berbagai pertunjukan dan permainan. Nah, di sebuah tempat dia melihat ada tenda yang memasang tulisan promosi demikian. Hanya dengan Rp200.000 kita bisa menjadi pembaca pikiran manusia. Silakan masuk dan mendaftar di dalam tenda. Nah, Jojon tertarik dan dia masuk ke dalam. Nah, di belakang sebuah meja kecil duduklah seorang tua yang berjenggot. Ketika dia melihat Jojon, segera dia menyapa, saya yakin Anda kesini untuk belajar menjadi pembaca pikiran manusia.
Kemudian si Jojon tersenyum, dia berkata, iya benar, saya kesini untuk belajar, untuk menjadi pembaca pikiran manusia. Nah kemudian seorang tua ini mengambil pipa, ya, pipa air begitu. Kemudian di ujungnya itu biasa ada keran air begitu ya. Kemudian orang tua ini berkata kepada si Jojon, coba kamu lihat di dalam pipa begitu ya. Apa yang kamu lihat di sana? Dia katakan gelap, Pak. Saya tidak melihat apa-apa begitu. Nah kemudian si orang tua itu langsung memutar keran air sehingga air muncrat kena ke muka si Jojon. Nah kemudian si Jojon berkata kepada bapak tua itu, dia bilang, saya tahu ya sebenarnya bapak ingin melakukan hal yang demikian. Nah kemudian kata bapak tua itu, nah kamu sudah lulus, kamu sudah bisa membaca pemikiran manusia, jadi kamu harus bayar 200.000 rupiah. Nah Bapak Ibu, ini satu ilustrasi yang sedikit humor mengajarkan kita bahwa dunia ini ada berbagai permainan yang penuh dengan kelicikan, penipuan, kejahatan dan dosa lainnya. Oleh sebab itu Alkitab mengingatkan kepada kita agar tidak bersahabat dengan dunia ini. Nah hal ini bukan berarti kita harus memusuhi manusianya, tetapi menjauhi segala filsafat dan praktik kejahatannya. Nah dunia ini sedang menuju kebinasaan, tetapi yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Nah kita diberi kuasa supaya mengalahkan dunia ini. Apa rahasianya agar kita dapat mengalahkan dunia ini? Hari ini saya akan membagikan 3 rahasia agar kita bisa mengalahkan dunia ini. Rahasia yang pertama adalah iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai penyelamat. Nah, kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan yang terus-menerus dan bukan kepercayaan yang hanya terjadi di momen-momen tertentu. Nah, dapat diartikan bahwa iman yang lahir dari Allah adalah iman yang berasal dari Allah. Nah, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, D.A. Carson dan Douglas menuliskan bahwa ungkapan ini berkaitan erat dengan latar belakang dari surat 1 Yohanes secara keseluruhan. Nah, di mana surat ini dilatar belakangi oleh persoalan mengenai hadirnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, antikristus yang berusaha untuk menyesatkan dunia ini. Nah, Alexander McLaren melihat persoalan yang dihadapi oleh jemaat pada masa itu, maka 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 membahas mengenai iman yang asalnya dari Allah, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Nah, banyak penafsir sepakat bahwa yang dimaksud Yohanes sebagai iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang lahir dari Allah. Nah, namun dalam kehidupan masa kini masih ada gagasan yang keliru dalam memaknai hal ini. Alexander memberikan gambaran bahwa ada banyak orang menganggap bahwa gagasan yang sejati dari iman mengalahkan dunia adalah dengan menaklukkan dunia ini dengan cara menjadi pribadi yang memiliki ketenaran, dengan yang memiliki ketenaran maupun pengaruh atau apa yang disebut orang sebagai kesuksesan. Nah, seringkali kita menganggap kalau kita orang yang sukses, orang yang mampu begitu ya, kita bisa mengalahkan dunia ini. Kemudian selain itu juga ada orang yang memiliki gagasan tentang mengalahkan dunia ketika setiap orang manusia sesuai dengan cita-citanya sendiri berhasil melalui cita-cita itu dari dalam dunia ini. Nah, dengan demikian diartikan
bahwa iman seseorang akan terbukti nyata mengalahkan dunia jika dia berhasil mencapai cita-citanya tersebut. Nah, tetapi kemudian McLaren mengemukakan pendapat untuk mengalahkan dunia berarti seseorang harus memiliki iman kepada Yesus Kristus, yang artinya harus mengikuti jejak Yesus. Nah, kemudian John Calvin yang mengatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia bukan berarti ketika seseorang memiliki iman yang lahir daripada Allah, hidupnya akan aman dan nyaman, tetapi sebaliknya dunia menginginkan agar mereka dapat bertempur lebih berani dan lebih tegas. Nah, Bapak Ibu, ya, peperangan kita pada hari ini adalah peperangan rohani juga, di mana kita melawan si jahat, begitu ya. Nah, di dalam melawan si jahat atau si iblis ini, kita perlu iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, iman kita bisa goyah. Nah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki Roh Allah. Ya, kita diberi kuasa untuk mengalahkan pencobaan. Kuasa Allah sebagai jaminan untuk meneguhkan iman kita. Nah, kemenangan bagi kita sudah ditentukan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, tanggal 15 April bulan lalu kita baru memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus Kristus pernah datang ke dalam dunia ini. Yesus Kristus pernah mati, Yesus Kristus bangkit, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa, dan dia memberikan kuasa kepada anak-anaknya agar kita dapat mengalahkan dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan cobaan, tantangan, dan juga masalah, kesulitan. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka kita bisa mengalahkan dunia ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, maka tidak mungkin kita bisa mengalahkan dunia ini. Mungkin kita bisa terbawa arus di dalam dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kisah ini seringkali kita dengar ya, kisah sejarah Nuh dan bateranya telah dijadikan film layar lebar dengan modernisasi. Nah, terlepas dari semua kreativitas manusia yang melakukan perubahan demi bisnis perfilman, kisah Nuh memiliki banyak pelajaran penting yang bisa kita terapkan dalam hidup ini. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian ya. Ada 10 pelajaran penting yang bisa kita terapkan dalam hidup di dunia ini. Yang pertama, jangan sampai ketinggalan bahtera keselamatan. Kita tidak tahu hari esok, selagi masih bisa bernafas, terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yang kedua, perencanaan itu penting. Nuh membangun bahteranya sesuai instruksi Allah, dan sebelum hujan lebat turun, orang yang tidak berencana akan gagal. Yang ketiga, jaga kesehatan agar selalu fit. Allah bisa memberikan kita tugas besar pada waktu usia lanjut. Nuh menerima tugas ini ketika berumur 600 tahun. Yang keempat, jangan termakan kritikan dari manusia. Kerjakan terus tugas kita dengan tekun hingga selesai. Itu rahasia sukses dari Nuh membangun bahteranya. Yang kelima, bangunlah bahtera masa depan kita pada tempat yang tinggi. Cita-cita yang tinggi disertai dengan anugerah dan hikmat Tuhan pasti sukses. Yang keenam, demi keamanan sebaiknya bepergian itu berduaan dengan pasangan Anda. Yang ketujuh, yang cepat tidak selalu lebih hebat. Keong yang lambat dan macan tutul yang cepat ternyata naik ke bahtera yang sama. Yang ke-8, jika kita lagi stres, ada baiknya dalam tanda kutip terapung sebentar di atas air. Belajar rileks secara jasmani dan rohani akan memulihkan kejenuhan dan stres. Yang ke-9, ingat, yang amatir belum tentu kalah atau gagal.
Bataranu dibangun oleh tenaga amatir. Kapal Titanic dibangun oleh para profesional, nyatanya tenggelam. Yang ke-10, bagaimanapun besarnya air bah dengan ombaknya yang ganas, bila kita berlayar bersama Tuhan Allah, pasti selalu ada pelangi yang menanti. Nah, 10 hal ini saya ambil dari satu buku ya. Dari 10 kebenaran di atas, pelajaran mana yang saudara sudah pilih? Ya, pelajaran mana yang saudara belum pilih? Nah, Nuh dan keluarganya berhasil dipakai Tuhan secara ajaib untuk melahirkan seluruh umat manusia. Nah, dunia sekuler kagum dengan Nuh. Nah, kita sebagai orang percaya sudah seharusnya lebih mengaguminya. Jadi kagum seharusnya diikuti dengan tekad untuk belajar dari kesuksesannya. Nah, inti dari 10 hal ini adalah beriman kepada Tuhan Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berada di dalam dunia ini, ya kita hidup di dalam dunia ini yang tidak mudah, apalagi di masa pandemi, Bapak Ibu. Ya, banyak orang mengalami kesulitan, ya baik di dalam ekonomi, kemudian di dalam usaha, pekerjaan, studi, kesehatan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita hadapi Bapak Ibu di dalam dunia ini. Tetapi yang paling utama adalah apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menginjili orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya mungkin itu keluarga kita, saudara kita, teman kita, atau siapa saja, ya kemudian dia susah untuk percaya kepada Yesus Kristus, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ia memang tidak akan mau dan tak akan bisa beriman kalau bukan Allah yang bekerja dalam dirinya, melahirbarukan dia dan bahkan memberikan iman kepada dia. Ya, saya punya seorang ayah yang sulit untuk percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Ya, bertahun-tahun saya dan keluarga mendoakan untuk ayah saya begitu ya, agar ayah saya itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi enggak mudah. Memang segala sesuatu Allah turut bekerja. Kalau Allah belum bekerja bagi ayah saya agar bisa percaya kepada Tuhan, meskipun saya sudah mendoakan, berusaha begitu ya, belum waktunya Allah, tidak mungkin ayah saya bisa percaya kepada Yesus. Tetapi puji Tuhan, ya tahun ini dia mau percaya kepada Yesus, dan bulan Juni, bulan depan dia akan dibaptis. Ya, ini satu anugerah Tuhan. Kadang-kadang Allah memakai berbagai cara. Ya, saya punya adik perempuan yang menikah dengan orang Taiwan, begitu ya. Dia tinggal di Changhua, ya dari Taipei ke Changhua kalau naik kereta api itu kalau nggak salah perlu beberapa jam, Bapak Ibu. Nah, kemudian Tuhan izinkan dia sakit keras begitu ya, komplikasi, kanker paru-paru, kanker ginjal, kemudian kanker usus. Nah, kemudian dokter mengatakan harus segera dioperasi. Nah, saya berkata sama adik saya yang namanya Lili, saya bilang, "Li, jangan dioperasi." "Iya kok, saya tidak mau dioperasi. Karena kalau dioperasi pun meninggal, tidak dioperasi pun meninggal Bapak Ibu." Nah, akhirnya dia ambil keputusan untuk tidak operasi. Tuhan mengatakan hidupmu, maksud saya dokter mengatakan hidupmu tinggal 2 minggu lagi, begitu ya. Tetapi sudah lewat 2 minggu, sudah setengah tahun, tidak menjalani operasi. Kemudian Tuhan pakai adik saya untuk menginjili papa saya, sehingga papa saya mau percaya kepada Yesus. Nah, ini di luar rencana kita, tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Kemudian yang kedua, apa rahasia kita bisa mengalahkan dunia ini? Yaitu iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang pada dasarnya adalah iman yang memiliki sifat mengasihi. Nah, mengasihi
secara vertikal kepada Tuhan dan mengasihi secara horizontal kepada sesama manusia. Nah, mengasihi ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih inilah yang bisa mengalahkan dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kasih Kristus sudah dinyatakan di atas kayu salib, maka kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, apalagi di dalam masa pandemi selama kurang lebih 2 tahun, banyak orang yang mengalami kesulitan, termasuk jemaat yang saya layani di GKI Telugong, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai saudara seiman, kita bukan hanya mendoakan, tetapi kita harus ada tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara seiman kita. Karena di dalam kasih itulah Tuhan sudah memberikan kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak ada duanya, ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara seiman, mengasihi orang lain, sehingga kasih itu terpancar di dalam kehidupan kita karena Yesus Kristus sudah mengasihi kita apa adanya. Orang percaya tidak boleh mengasihi dunia, sedangkan orang percaya hidup di dalam dunia. Itulah sebabnya banyak hal yang berusaha menyerang iman kepercayaan dari setiap orang percaya. Yohanes berkata, setiap orang yang lahir dari Allah harus mengasihi sesama orang Kristen. Jadi kalau kita lahir dari Allah, kita percaya kepada Allah, kita harus mengasihi Allah, kita harus mencintai Allah, kita harus mengasihi sesama kita, saudara seiman, dan juga mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Sehingga kasih kita ini sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, ya, satu kali Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia tanya, Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, ya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Ya, kalau kita baca Injil Yohanes, nah, Tuhan Yesus memakai kata agapao, ya, dalam bahasa Yunani, artinya kasih yang tanpa syarat. Kemudian Tuhan Yesus pakai satu kali pakai filio yang berarti kasih karena adanya suatu hubungan. Sedangkan Petrus menjawab Tuhan, ya, 3 kali, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, semuanya dengan istilah filio. Nah, terlepas ungkapan Yunani agapao maupun filio yang sering digunakan secara silih berganti dalam Alkitab, jelas sekali bahwa Petrus mengasihi Tuhan bukannya tanpa syarat, tetapi ada syaratnya. Tetapi Tuhan mengasihi Petrus tanpa syarat. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tanpa syarat. Kita mengasihi Tuhan dengan syarat. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang berdosa, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan ada syaratnya, sebenarnya kasih kita itu belum kasih yang agapao. Memang sulit untuk kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita dalam firman Tuhan agar kita mengasihi Tuhan dengan agapao atau kasih yang tanpa syarat. Nah, itulah motivasi yang sejati dalam mengikut Tuhan dan mengalahkan dunia yang penuh dengan dosa. Jadi hanya dengan motivasi mengasihi Tuhanlah maka kita dapat mengalahkan dunia ini. Dunia yang sudah bobrok hanya dapat dikalahkan dengan mengasihi Yesus. Ketika kita mengasihi Yesus, maka Yesus akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengalahkan dunia ini. Kalau tidak ada kasih Yesus di dalam
kehidupan kita, kalau kita tidak mengasihi Yesus, kita akan mudah jatuh di dalam dunia yang berdosa ini. Bapak Ibu, saya sebagai seorang rohaniwan juga rentan, ya, rentan di dalam dosa. Maksudnya mudah juga jatuh di dalam dosa. Ya, ada banyak dunia ini menawarkan hal-hal yang kelihatannya enak, kemudian nikmat dan lain sebagainya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak menjaga hati dengan baik, kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, mungkin ya iblis bisa menjatuhkan saya sebagai rohaniwan sehingga saya bisa melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu, penting sekali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, untuk mengalahkan dunia ini kita harus mengasihi, karena dengan kasih itulah kita bisa menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang sudah percaya Tuhan ataupun yang belum percaya Tuhan, mereka bisa melihat akan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan sedikit kesaksian begitu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan memelihara kehidupan saya dan keluarga. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pun mendapat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya pun pernah menyaksikan kasih ini kepada jemaat VTI sebelum pandemi, begitu ya. Bahwa anak saya yang pertama itu yang bernama Hudson gitu ya. Sekarang dia sudah kuliah semester 2. Dia sakit leukemia. Nah, kemudian masa pandemi ini kita tidak bisa pergi ke Singapura. Jadi kita hanya lewat Zoom bertemu dengan dokter Singapura 3 bulan sekali. Nah, Tuhan siapkan satu dokter yang luar biasa, yang percaya kepada Yesus begitu ya, di MRCC Siloam Semanggi. Nah, setiap bulan kita ke sana. Nah, kemudian setelah minum obat leukemia itu Bapak Ibu ya, nah tiba-tiba ada efek samping. Jadi perut anak saya itu ada air, begitu ya. Nah, setelah minum hampir 4 tahun ada efek samping. Kemudian waktu kita tanya sama dokter Singapura nih, dok, anak saya kok di perutnya ada air ya. Kemudian dokter langsung stop obatnya, begitu ya, jangan minum lagi. Jadi memang obat ini enggak ada di Indonesia, adanya di Singapura. Jadi kita sulit untuk membeli obat ini, paling lewat pengiriman. Pernah satu kali dengan DHL ya, karena kita belum tahu bisa lewat orang, ya 37 juta ongkos kirimnya, kita kaget ya. Kita naik pesawat ke Singapura aja paling 1 juta atau 1 juta lebih begitu, tapi ongkos kirimnya 37 juta Bapak Ibu. Nah itu sekali-kalinya tuh lewat DHL, setelah itu tidak begitu Bapak Ibu. Kemudian dokter ganti obat, ya namanya Tasigna. Nah bersyukur, kenapa? Obat ini ada di Jakarta dan bisa melalui BPJS, dikasih gratis setiap bulan. Dan saya kalau pikir-pikir ya, pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Ya saya yakin Bapak Ibu Saudara juga mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah tapi karena minum obat terlalu banyak, memang tahun 2019, waktu dia telinga kirinya ada masalah, tidak bisa mendengar, saya langsung bawa dia ke THT. Ya bawa dia ke THT, kemudian di Rumah Sakit THT Proklamasi, dekat Rumah Sakit Cipto, ya, dokter mengatakan beli alat pendengar, kemudian saya beli begitu ya, tapi membantunya sedikit ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian istri saya penasaran waktu bawa anak saya ke Singapura sebelum pandemi, tanya lagi dokter Singapura. Dokter Singapura katakan no solution. Ya, kenapa? Karena sudah tuli total. Tuli totalnya itu berarti sudah tuli yang sangat parah, Bapak Ibu. Ya, anak saya bilang dia nggak terganggu juga karena telinga kanannya masih bisa mendengar. Jadi telinga kiri tidak bisa mendengar.
Nah kemudian waktu mama saya dipanggil Tuhan tanggal 15 April yang lalu ya, pas Jumat Agung begitu ya. Tiba-tiba ada seorang teman adik saya yang melayat ke rumah duka. Saya cerita-cerita tentang anak saya. Oh, dia katakan kepada saya, dia bilang, "Pak, ada satu profesor yang bagus di Jakarta, di THT, namanya Profesor Helmi, di Jalan Salemba 1. Oh, boleh, kalau gitu saya minta kartu namanya dong." Kemudian dia fotoin kartu namanya, Bapak Ibu ya. Kemudian berapa hari yang lalu, saya bawa anak saya ke sana, ketemu dengan Profesor Helmi. Dia periksa benar, sudah tuli total. Jadi tidak bisa disembuhkan. Tapi ada satu cara, dia bilang, pakai alat namanya cochlear implantation, begitu ya, yang bisa dipasang di telinga. Dia dioperasi sedikit, alatnya dimasukkan. Tapi itu bukan mengobati, tetapi memfungsikan agar syaraf-syaraf yang sudah mati bisa difungsikan, kemudian telinga kiri bisa mendengar kembali. Ya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu ya, meskipun alat ini tidak ada di Indonesia, dari Austria, begitu, tapi sudah dijual di sini. Ya Jumat ini anak saya akan menjalani operasi. Ya tolong doakan agar operasi berjalan lancar. Ya enggak lama sih, 1,5 jam operasinya. Dan saya melihat Tuhan luar biasa. Ya bagaimana kasih Tuhan itu bisa melimpah di dalam kehidupan kita semua. Dan Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita dalam mengalahkan dunia ini. Yang ketiga Bapak Ibu, agar kita bisa mengalahkan dunia ini adalah iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang ditandai dengan gaya hidup yang selalu taat dalam melakukan perintah-perintahnya. Nah, iman yang mengalahkan dunia yaitu iman kepada Yesus Kristuslah yang sanggup melakukan ketaatan dalam melakukan perintah-perintah Allah tanpa paksaan. Nah, kita telah mengetahui bahwa kasih kepada Allah diekspresikan dalam menaati perintah-perintahnya. Nah, sekarang kita diingatkan akan faktanya ini adalah tambahan yang tepat. Karena di tempat lain, Yohanes telah menunjukkan kepada kita bahwa perintah-perintah Allah terangkum dalam perintah untuk saling mengasihi. Nah, bagaimana orang percaya dapat menaati perintah-perintah Allah? Jawaban Yohanes adalah bahwa dia telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengatasi kekuatan pencobaan yang menghalangi ketaatannya. Jadi setiap orang yang lahir dari Tuhan telah mengalahkan dunia. Kuasa yang memungkinkan orang percaya untuk mengalahkan nabi-nabi palsu juga memungkinkan mereka untuk mengalahkan dunia dan segala godaannya. Dan apa kekuatan itu? Kekuatan itu adalah sarana kemenangan, adalah iman kita. Ya, jadi fakta bahwa kita memegang iman yang benar dari hati kita adalah cara di mana kuasa dunia baru bekerja di dalam kita dan memungkinkan kita untuk mengalahkan dunia. Jadi sangat mengejutkan bahwa Yohanes mengatakan bahwa kita mengalahkan dunia. Mungkin Yohanes sedang memikirkan kemenangan Yesus Kristus. Jadi berulang kali Yohanes mengatakan inilah sarana kemenangan itu, yaitu apa yang kita percayai tentang Yesus. Percaya bahwa Yesus telah menang berarti memiliki kuasa memungkinkan kita juga memenangkan pertempuran. Jadi pertempuran yang kita hadapi di dalam dunia ini adalah pertempuran yang tidak mudah Bapak Ibu ya. Pertempuran yang bisa menjatuhkan kita setiap saat. Dan pertempuran yang sungguh-sungguh kita, kalau di dalam Efesus pasal 6, kita harus menggunakan perlengkapan rohani, senjata rohani, yaitu firman Allah dan doa, sehingga kita bisa mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya kita sebagai orang percaya tidak terlepas dari godaan dunia ini. Ya kalau kita melihat, orang percaya pun bisa bercerai, begitu ya. Kalau kita melihat orang yang tidak percaya apalagi lebih banyak yang bercerai. Orang percaya juga bisa. Kemudian orang percaya pun bisa jatuh
di dalam dosa. Itu sebabnya Yohanes selalu menekankan kepada kita agar kita punya iman yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Agar kita punya iman yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Agar kita punya iman yang sungguh-sungguh menaati perintah-perintah Allah. Nah, perintah-perintah Allah itu tidak berat, Bapak Ibu, kalau kita jalankan dengan sukacita. Perintah Allah itu berat kalau kita menjalankannya dengan perasaan terpaksa. Kita menjalankan perintah Allah karena kita terpaksa melakukannya, kita sudah percaya kepada Yesus. Jangan sampai demikian. Tetapi ketika kita melakukan atau melaksanakan perintah-perintah Allah, kita mau bahwa perintah-perintah Allah ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam apapun juga kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Sehingga perintah-perintah Allah ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh ketaatan karena kasih Yesuslah yang memampukan kita melakukan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, saya rasa tidak mudah juga ya untuk melakukan perintah-perintah Allah. Ya kalau kita lihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka berusaha hidup saleh, yaitu tidak salah, hidup kudus dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mereka berusaha melakukan perintah-perintah Allah sehingga mereka itu dalam tanda kutip ya, Tuhan Yesus katakan bahwa kamu ini orang munafik. Kamu kelihatannya di luar itu bagus gitu ya, tetapi di dalamnya tidak bagus begitu ya. Seharusnya di dalam kita terlebih dahulu bagus begitu. Dan di luar akan memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kalau kita jalankan dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, maka kita akan dimampukan oleh Allah dan Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu, kita jangan takut ya dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau kita takut, maka kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau kita berani menjalankan perintah Allah, kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, satu kali saya mendengarkan seorang yang memberikan kesaksian ya kepada saya. Saya lupa ingat begitu ya. Ya dia bekerja di satu perusahaan bea cukai begitu ya, tentang ekspor impor ini Bapak Ibu. Memang kalau kita melihat pekerjaan ini pekerjaan yang basah begitu ya. Nah kemudian dia merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena memang kalau bekerja di bea cukai itu pasti ada sesuatu, something wrong begitu ya, yang tidak benar begitu Bapak Ibu. Segala fasilitas ada ya, gajinya juga besar. Mungkin dapat komisi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi dia merasa tidak damai, tidak sukacita. Kenapa? Karena ada dosa yang dilakukan. Nah satu kali dia menghadap bosnya, dia bilang, "Bos, saya mau berhenti." Hah? Bosnya kaget, "Kenapa kamu mau berhenti?" Begitu ya, "Gaji kamu kurang ya?" "Kalau kurang saya tambahin lagi." Begitu. "Enggak bos, saya kerja di sini enggak ada damai sejahtera, enggak ada sukacita, karena saya tidak bisa taat kepada perintah Allah. Apa yang Allah ajarkan kepada saya, tidak saya lakukan di dalam pekerjaan saya." Bosnya bingung ya Bapak Ibu, ini punya karyawan gajinya sudah besar, ya mungkin dapat komisi dan lain sebagainya, tapi dia mau berhenti. Ya memang benar, dia berhenti Bapak Ibu, dia tidak mau bekerja lagi di perusahaan itu dan dia mencari pekerjaan lain. Nah saya rasa tidak mudah ya Bapak Ibu ya, untuk berhenti bekerja, mencari pekerjaan yang baru. Mungkin sebelum pandemi lebih mudah
mencari pekerjaan. Tetapi di masa pandemi ini susah mencari pekerjaan. Ya, tetapi Bapak ini berani bayar harga. Ya, mungkin sebelum pandemi dia keluar dari perusahaan tersebut. Dia berani mencari pekerjaan baru. Meskipun salarinya itu tidak sebesar di perusahaan yang lama yang dia bekerja. Tetapi dia mau melakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengarkan kesaksian ini juga mengintrospeksi diri saya begitu ya. Saya sebagai rohaniwan bisa nggak ya seperti Bapak ini begitu ya. Ketika ada dosa yang saya lakukan di dalam pelayanan saya, berani nggak saya mengatakan dengan jujur kepada Tuhan ya, atau kepada saudara-saudara seiman? Saya rasa tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena keinginan daging, kenyamanan dunia ini, keangkuhan hidup itu ada di dalam diri kita sebagai manusia. Meskipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi itulah yang iblis pakai untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Dan sampai hari ini iblis pun menggunakan hal yang demikian. Oleh sebab itu, untuk dapat mengalahkan dunia ini, ada 3 hal yang saya bagikan kepada jemaat sekalian. Yang pertama adalah iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang harus berdasarkan kepada kasih. Dan yang ketiga, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang harus gaya hidup kita taat melakukan perintah-perintah Allah. Nah, kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati para rohaniwan, para majelis, jemaat GKI VTI, kami bersyukur jemaat VTI adalah jemaat yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati jemaat ini, sehingga lebih banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan bagi jemaat GKI VTI, baik untuk renovasi gereja ini maupun untuk hal-hal yang lain. Tuhan adalah Allah sumber berkat, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada liturgi.